Halo, selamat datang di channel TV Desa. Channel yang akan menginformasikan atau memberitahukan tentang informasi seputar desa ataupun dana desa. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengisi IDM. Yuk, kita langsung ke Google Chrome. Kemudian kita klik idm.kemendesa.go.id. Ini sudah ada. Nah, di sini kita masuk dulu. Nah, ini sudah tersedia beberapa username dan passwordnya. Username itu kode desa, password itu sesuai yang diberikan oleh pihak yang terkait. Oke, kita login. Nah, di sini ada beberapa sumber data, sumber pendapatan desa, laporan stunting, rumusan pokok, olah data per item. Lalu kita kalau kita mau mengisi, kita itu langsung di dashboard, ada di sebelah kanan ini yang ada tanda strip 3, garis-garis 3 ini. Kemudian kita pencet kuesioner 2021. Nah, ketika muncul seperti ini, kita sudah diarahkan, sudah diberi petunjuk untuk segera melakukan proses input dan submit untuk verifikasi. Kemudian kita perkecil dulu agar yang di bawah ini nampak kelihatan semua di layar. Oke, kita situs desktop. Nah, ini kan sudah kelihatan semua. Kita masuk di suatu desa di Indonesia, lalu kita ini ada pertanyaan kuesioner IDM 2021, terus input nama petugas, ya seperti biasa. Petugasnya itu pendamping PLD desa setempat, kemudian tanggal isi kuesioner, ada nomor HP, nomor NIK, jabatan, ya pendamping lokal desa. Kemudian kita ke identitas informan, siapa yang jadi informan, yaitu sekdes. Kenapa ini sebagian besar sudah terisi? Karena data ini data sementara di 2020, langsung tercopy di 2021. Ini informannya Pak Sekdes. Kemudian ada juga kode provinsi, ada juga kode kabupaten, kode kecamatan, ada kode desa. Ini kita ambil salah satu desa ya, di
Jawa Timur. Terus ada titik koordinat. Kalau ada apa namanya ini, alamat email, terus sosial media lah. Di sini juga ada nama kepala desa, ada nama kepala desa diisi, terus jenjang pendidikannya, struktur yang dimasukkan juga diantaranya adalah struktur perangkat desa. Ada Pak Sekdes juga, masa jabatannya berapa tahun. Ada KAUR, tata usaha umum, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, yang mana ini garis instruksi dan koordinasinya dari Sekdes. Untuk kepala atau kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, dan kasih pelayanan. Ini juga ada beberapa, ini masuk kasihnya laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki ya kita kasih di laki-laki, seperti itu. Kemudian ada petugas. Kalau misalkan ada petugas, staf petugas, misal kalau di desa tersebut ada staf tugas, ya kita kasih BPD dan anggotanya berapa orang, laki dan perempuan, LPM dan anggota berapa, PKK barangkali ada yang laki-laki, gak apa-apa dikasih juga di jumlah ini. Kemudian ada juga kepala dusun. Kepala dusunnya ada berapa? Ada juga ketua RW, ketua RT, sesuai dengan yang di atas. Dan pertanyaannya adalah kalau yang ketua RT-nya laki-laki berapa, kemudian ketua RT-nya yang perempuan berapa. Lalu selanjutnya kita di das wilayahnya yang harus diisi data geografi, das wilayahnya berapa, hutan desanya berapa, kalau ada data topografi, jenis wilayah, masuk ada dataran tinggi, ini ada dataran rendah atau pegunungan, ada juga dataran tinggi atau pegunungan, kepulauan, pesisir, rawa, dan lain sebagainya. Kemudian jumlah total penduduk, berapa jumlah total penduduk di sini, maka silahkan ditaruh di sini ada berapa jiwa. Terus jumlah penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan, jumlah penduduk pendatang sampai tahun 2020, jumlah penduduk pergi sampai tahun 2020. Nah, ini juga ada kepala keluarga, jumlah total kepala keluarga ada berapa di desa tersebut. Kemudian yang jumlah total kepala keluarga perempuan ada berapa, jumlah keluarga miskin ada berapa, dan lain sebagainya. Jumlah penduduk berdasarkan struktur usia, silahkan di sini jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan. Ya, ada petani, ada nelayan, buruh tani atau buruh nelayan, buruh pabrik, PNS, yang PNS berapa di desa tersebut, yang menjadi pegawai swasta,
terus wira swasta atau pedagang, adakah di desa itu yang menjadi TNI atau Polri, yang jadi dokter silahkan dimasukkan, yang jadi bidan, yang jadi perawat dan lainnya silahkan diisi. Untuk data kesehatan sesuai keadaan di desa tersebut, yaitu kalau semisal sarana kesehatan terdekat ada, kalau di desa tersebut ada Polindes, ya silahkan ditaruh Polindes. Kalau semisalkan ada rumah sakit umum, silahkan bisa lainnya. Nah, yang ini kalau puskesmas ada puskesmas, kalau pustu ya pustu, kalau Polindes ya Polindes. Jarak ke sarana kesehatan terdekat itu ini ukurannya dari balai desa atau kantor desa. Kalau masalah jarak ini tentunya dari desa ya, dari kelurahan ataupun dari balai desa atau kantor desa. Kalau berbicara yang ditanyakan terkait dengan jarak, ada rumah sakitnya tadi, jaraknya berapa, waktu tembusnya berapa menit, seperti itu. Rumah sakit bersalin, ada puskesmas rawat inap, ada tidak puskesmas rawat inapnya di desa. Kalau ada silahkan ditaruh. Ada puskesmas tanpa rawat inap, puskesmas pembantu, ada pustu, jaraknya rumah bersalin, terus ada poliklinik atau balai pengobatan, ada dokternya, tempat praktik dokternya ada tidak, terus diisi sesuai dengan pertanyaannya. Ini jumlah bidan, ada apotik, jumlah bidan, kebersihan bidan di desa, terus dan lain sebagainya. Tingkat kepesertaan BPJS di desa itu berapa, warga desa yang memanfaatkan pelayanan BPJS, JKN atau KIS, apa semua, apa sebagian, apa tidak ada yang menggunakan karena kaya misalkan, ya pilih tidak ada. Terus selanjutnya juga ini sasaran 1000 hari pertama kehidupan. Ini biasanya kita kerjasamanya dengan bidan atau KPM, karena yang lebih tahu di sini, yang mempunyai data adalah bidan desa yang harus kerjasama dengan KPM, kader pembangunan manusia. Jumlah total rumah tangga 10 HPK hari pertama kelahiran 30, ada berapa, terus jumlah ibu hamil, jumlah anak usia anak 0 sampai 23 bulan, ada pengukuran tingkat pertumbuhan. Di sini juga di scorecard. Nanti scorecard itu bisa minta datanya di KPM, kader pembangunan manusia, bukan keluarga penerima manfaat, karena hampir sama, banyak singkatan-singkatan yang sama, tulisannya sama tapi maknanya berbeda. Contohnya dari KPM ini, kalau bicara BLTDD berarti KPM itu keluarga penerima manfaat. Kalau di sini di scorecard berkaitan dengan kesehatan ini adalah kader pembangunan manusia. Di sini konvergensi stunting, kelengkapan konvergensi paket layanan, pencegahan stunting bagi 1000 HPK, yang ibu hamil,
cek berapa kali, 4 kali selama kehamilan. Ada juga PILV selama 90 hari. Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan pemeriksaan nifas 3 kali ada berapa orang. Terus dan lain sebagainya. Bumil cake, ada bumil cake kunjungan yang dikunjungi oleh bidan. Ada jumlah ibu hamil mengalami risiko tinggi kehamilan atau resti dan lain sebagainya ini. Dengan sendirinya berjumlah dari pertanyaan yang di atas. Terus presentasenya adalah ini. Anak usia ini rata-rata diambil dari scorecard ya. Di sini juga ada tentang pendidikan, akses ke pendidikan dasar dan menengah. Apakah di desa itu ada sekolah dasarnya baik MI atau SD, jaraknya ada SMP atau MTS, ada SMA, MA, SMK di desa. Kalau ada silahkan ditaruh. Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan sebagian besar penduduk desa berapa? Kalau misalkan di sini tingkat pendidikan penduduk tidak ada yang sekolah, ya silahkan ditaruh yang tidak sekolah. Kalau rata-rata tamat SD ya ditaruh di SD ini. Terus kalau SMA dan lain sebagainya, yang diploma, yang sarjana, yang pasca sarjana bisa dimasukkan di sini. Takutnya ada yang pasca sarjana. Diisi sampai ke bawah. Akses ke pendidikan non formal usia 3-5 tahun. Ada PAUD tidak di desa? Ada TK, RA. Ini ditanyakan jurusnya berapa. Di sini ke bawah juga ada kelompok modal sosial, kebiasaan gotong royong warga, frekuensi kegiatan gotong royong dalam 1 tahun berapa kali. Ada juga di sini Karang Tarunanya ada tidak, kegiatannya dalam 1 tahun berapa kali. Ada PKK, perkumpulan agama, panti asuhan, kelompok arisan, kelompok organisasi. Silahkan kalau ada diisi. Di sini juga kelompok olahraga. Di sini kan modal sosial. Dengan modal sosial itu termasuk yang berkelompok-kelompok itulah. Seperti yang sudah tertera di sini. Ada warga desa mengikuti musyawarah desa, partisipasi musdes ada. Frekuensi musyawarah desa selama 1 tahun berapa kali. Terus ke bawah. Keamanan warga juga ditanyakan. Terdapat kegiatan pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan atau skamling tidak. Kalau ada ya ditulis ada. Kalau tidak ada ya dipilih tidak ada. Ada siskamling. Terdapat konflik tidak di desa dan lain sebagainya ini. Terus penyelesaian konfliknya bagaimana? Ada enggak peran aparat pemerintah, tokoh agama, dan lain sebagainya. Kesejahteraan sosial. Ketersediaan SLB, sekolah luar biasa di desa. Kalau ada silakan diisi.
Terus jumlah penyandang kebutuhan khusus ini ke bawah. Terdapat penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak jalanan, anak terlantar, kekerasan, ada yang lanjut usia, terlantar misalkan, terdapat penyandang masalah kesejahteraan sosial, korban penyalahgunaan nafsa, migran terlantar, gepeng, atau kemis, PSK. Adakah di desa itu juga yang bunuh diri, misal ada permukiman warga. Akses air bersih dan air minum juga ada di sini, silahkan diisi sesuai dengan keadaan desa setempat. Akses sanitasi, warga BAB, buang air besar, jambannya punya sendiri atau bersama, apakah jamban umum, atau masih ke sungai semisal. Kalau ke sungai itu berarti jamban umum. Yang sampah, akses listrik ada nggak? Jangan-jangan sampai saat ini 2021 ada desa yang tidak ada akses listriknya. Ini ada juga jumlah keluarga yang belum teraliri listrik. Kalau ada silahkan isi ini dan lain sebagainya ke bawah. Nah, terdapat penerangan di jalan umum utama atau PJU di desa. Kalau ada silahkan dikasih. Ini pilihannya. Ini juga ada akses informasi dan komunikasi. Ada nggak sinyal HP, sinyal telepon seluler atau handphone di desa? Operator, misal ada Telkomsel, ada tidak? Indosat, XL dan lain sebagainya. Siaran TV, TVRI nasional dan TVRI daerah, silahkan diisi. Nah, di sini ada dimensi ekonomi. Dimensi ekonomi ini ada beberapa produk unggulan dan lain sebagainya. Yang dimensi ekonomi, terus yang sarana dan prasarana ekonomi desa, mayoritas TTG pertanian, alamat mayoritas pertanian, misal alat, bukan alamat ya, sorry, jumlah peralatan, teknologi tepat guna pertanian di desa, TTG, dan lain sebagainya. Akses ke pusat perdagangan, ada nggak kelompok pertokoan di desa? Kalau ada silahkan dipilih. Adakah hotel, adakah kedai makanan, adakah pasar desa? Selanjutnya akses distribusi atau logistik, akses lembaga keuangan. Distribusi logistik ini adakah pos di desa atau jasa pelayanan ekspedisi? Akses lembaga keuangan, ada nggak bank di desa? Kalau ada silahkan isi sesuai pertanyaan. Nah, di sini juga ketersediaan lembaga ekonomi. Ada nggak di desa itu koperasi yang aktif? Kalau ada ya silahkan dikasih. Kalau tidak ada berarti nol. Kan tidak bisa dikosongi. Kalau dikosongi ini nanti tidak bisa di submit atau disimpan dulu,
tidak bisa disimpan. Kalau ada BUMDesnya, apa namanya, terus status BUMDesnya aktif tidak, dan lain sebagainya. BUMDesa, bisnis sosial, ini beberapa macam bisnisnya. Ada BUMDes jasa penyewaan, kalau ada diisi. BUMDes perdagangan, BUMDes keuangan, semisal bisa kredit, keuangan, BRI Link, Agen 46 semisal. Kayaknya ini ada, karena Agen 46 sekarang bantuan dari Kementerian Sosial itu sudah berbentuk e-warung, dan penerima sudah ada ATM-nya. Ini juga BUMDes perantara layanan, BUMDes usaha, bidang kelompok usaha misalkan dikelompokkan, terdapat BUMDes perantara bidang penjualan tiket, silahkan diisi. BUMDes pariwisata jika ada, barangkali ada diisi. Keterbukaan wilayah, ini keterbukaan wilayah ini nilainya juga cukup lumayan tinggi. Angkutan umum di desa ada tidak, agak tinggi juga. Di dimensi ekologi, ketersediaan air, nilai ini masuk ke nilai di indeks desa membangun. Potensi bencana ini masuk juga penilaiannya. Ada beberapa dari poin-poin ini yang tidak masuk, seperti yang di atas untuk nilai di IDM. Nah, ini masuk ini. Dimensi ekologi ini masuk ke penilaian. Terus ada juga di sini yang ekonomi. Dimensi ekonomi ini masuk ke penilaian, ada nilainya. Dan masalah sosial ini, yang ini ada juga masuk ini penilaiannya. Oke, kita ke bawah karena tadi sudah hampir akhir. Nah, di sini PLD-nya, aktivitas desa ini, ketersediaan pendamping lokal desa di desa ada tidak. Yang jelas saya kira ini ada semua. Terkadang satu pendamping lokal desa itu mempunyai desa dampingan 3-4. Jumlah pendamping lokal desa di kecamatan berapa? Sekecamatan itu ada berapa? Jumlah KPMD yang aktif, jumlah anggota tim perumusan RVJMDes yang aktif. Ini awal tahun biasanya ya RVJMDes. Adakah kebun gizi di desa? Di sini juga ada sumber pendapatan desa. Di 2021 berapa, yang 2020 berapa, PADES-nya. Dana desanya di 2021 berapa, di 2020 berapa. Pajak retribusi. Langsung selanjutnya adalah aset atau kekayaan desa. Sahabat TV Desa,
ini sudah hampir selesai ya. Silahkan diisi kekayaan desa atau aset desa. Tanah kas desanya ada apa tidak, bangunan kantor desanya, balai desanya, terdapat balai desa, bangunan desa lainnya, semisal ada parpusdes, ada kantor BKK dan lain sebagainya. Penyebaran informasi APBDes disebarkan ke masyarakat. Ini salah satu keterbukaan informasi. Di sini informasi info APBDes mading. Kalau misalkan ada mading yang musyawarah desa, info APBDes biasanya kalau APBDes ini setiap tahun pasti ada, cuman ditaruh di tempat strategis apa tidak, ini pihak desa yang tahu ini. Ini juga masuk yang terakhir ini, jarak, waktu dan biaya desa, kecamatan dan kabupaten. Jarak kantor desa ke kantor camat berapa kilometer, terus kira-kira berapa menit, biayanya berapa, biaya transportasinya ya. Ada juga yang ke kabupaten ini, kantor bupati. Lalu kemudian kalau sudah diisi semua, kita simpan draft ya. Nah, ini sudah tampil. Kalau ada yang salah dari ini, maka kemudian centang merah, ada centang merah. Nah, habis itu kita lihat ya, submit verifikasi. Nah, ini desa status IDM, desanya berkembang, nilai IDM-nya 6957, IKL, lingkungan, ekonomi 35,9%, sosial 35,3%. Jadi nilainya di sini. Ini IKS. Tadi ada yang masuk modal sosial, pendidikan, pemukiman, kesehatan. Sini juga ada di bidang ekonomi yang masuk penilaian, keragaman produksi, terus perdagangan, akses distribusi, akses kredit, lembaga ekonomi, keterbukaan wilayah. Yang terakhir itu lingkungan. Sahabat TV Desa, kalau sudah selesai di sini kita, oh ya lupa, harusnya kalau sudah selesai seperti itu kita unduh berita acaranya. Kemudian setelah disimpan draft ini unduh berita acara. Kalau sudah yakin unduh, kalau belum yakin ya di edit kembali ke sini. Kalau sudah yakin, misalkan sudah diedit, kemudian kita simpan lagi draft, kemudian langsung unduh berita acara. Setelah diedit berita acaranya, ada tanda tangan pendamping lokal desa dan Pak Kepala Desa. Kemudian kita submit verifikasi. Nah, bagaimana submit verifikasinya? Munculnya yang ini, seperti yang saya bilang. Kemudian unggah berita acara di sini. Kemudian kita centang, lalu konfirmasi submit untuk verifikasi. Nah, itu mungkin beberapa yang bisa saya sampaikan. Nanti terakhir kalau sudah ada submit verifikasi,
kita langsung sahabat TV Desa, kalau sudah disubmit konfirmasi submit untuk verifikasi, nanti menunggu konfirmasi atau diterima atau tidak dari desa. Nanti pihak bukan pihak desa, maksudnya dari pihak kecamatan, dari pendamping. Kalau diterima dari pendamping desa tingkat kecamatan, verifikasinya terus nanti juga dari kecamatan juga diverifikasi oleh kabupaten, dari kabupaten nanti juga dari provinsi ataupun pusat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengisian IDM tahun 2021. Terima kasih dan sampai jumpa di aplikasi atau informasi selanjutnya di TV Desa.